Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Sinatrio Negara, NIM 12011184324 dari kelas TI 4202. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara pengerjaan Wastatin nomor 1. Saya bacakan dulu soalnya. Sampel acak perusahaan yang bergerak di dalam bidang utilitas listrik, jasa keuangan, dan pengolahan makanan memberikan informasi berikut mengenai keuntungan tahunan per karyawan dalam ribuan dolar seperti yang disajikan di tabel 1 di bawah ini. Ini merupakan tabel yang disajikannya. Haruskah kita menolak atau tidak menolak klaim bahwa tidak ada perbedaan yang nyata dalam populasi untuk keuntungan tahunan per karyawan di masing-masing dari ketiga jenis perusahaan? Gunakan tingkat signifikansi 5% dengan asumsi bahwa keuntungan tahunan per karyawan akan didistribusikan normal dengan varian yang homogen. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menentukan H0-nya. H0-nya di sini adalah tidak terdapat perbedaan yang nyata dalam populasi untuk keuntungan tahunan per karyawan di masing-masing dari ketiga jenis perusahaan. Mengapa kita mengambil tidak terdapat perbedaan? Karena H0 itu selalu sama dengan. Sehingga jika tidak terdapat perbedaan, artinya itu setiap perusahaan itu memiliki keuntungan yang sama. Nah, selanjutnya kita menentukan H1-nya. H1 itu merupakan kebalikan dari H0, sehingga H1-nya ini adalah terdapat perbedaan yang nyata dalam populasi untuk keuntungan tahunan per karyawan di masing-masing dari ketiga jenis perusahaan. Oke, selanjutnya adalah langkah ketiga adalah menentukan statistik ujinya. Di sini kita akan menggunakan statistik uji F, di mana rumusnya adalah MSB per MSW, yang artinya kita harus mencari dua unsur ini. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menentukan analisis variansinya. Di dalam analisis variansi ini ada X bar dari setiap perusahaannya, yaitu X bar 1, 2, dan 3, lalu ada X bar keseluruhannya, ada N1 yang merupakan jumlah data dari setiap perusahaannya, N1, 2, 3, ada N besar, jumlah keseluruhan data, dan ada K, yaitu kolom atau jumlah perusahaannya. Nah, X bar 1 itu cara menghitungnya adalah menambahkan seluruh data yang ada di perusahaan 1. Kita jumlahkan seluruhnya, lalu kita bagi dengan jumlah datanya. Jumlah datanya ada 5, maka dibagi dengan 5. Maka akan mendapatkan hasil 38,3. Untuk X2 dan X3 kita lakukan sama seperti X bar 1 dengan menambahkan seluruh jumlah data yang ada di tabel di perusahaan tersebut, lalu dibagi dengan jumlah datanya. Dibagi dengan banyak datanya. Setelah itu kita akan menemukan X bar 2-nya itu 38,28 dan X bar 3-nya itu adalah 27,08. Lalu setelah itu kita hitung X bar keseluruhannya dengan cara menambahkan X bar 1, 2, dan 3 lalu dibagi dengan 3. Maka akan menemukan hasil 34,54. Lalu di sini kita akan mencari N1-nya. N1 itu merupakan banyaknya data di perusahaan 1, yaitu sebanyak 5. 1, 2, 3, 4, 5. Sebanyak 5. N2-nya juga sebanyak 5 dan N3-nya juga sebanyak 5. Selanjutnya kita akan mencari N besar. N besar itu adalah banyaknya data total. Di sini itu jika kita tambahkan keseluruhannya itu ada 15 data. Sehingga N besarnya itu adalah 15. Dan K itu kolom atau jumlah perusahaan. Jumlah perusahaan itu ada 3 kan, ada perusahaan 1, 2, dan 3. Selanjutnya, kita akan menghitung SSB-nya dengan rumus sebagai berikut. N1 dikali X bar 1 dikurangin X bar keseluruhan dikuadratkan ditambah N2 dikali X bar 2 dikurangin X bar keseluruhan dikuadratkan dan ditambah N3 dikali X bar 3 min X bar keseluruhan dikuadratkan. Maka kita substitusikan angka dari analisis variansi, kita masukkan ke dalam sini, dan hasilnya adalah 418,14. Nah, setelah kita menentukan SSB, kita menentukan SST-nya. Dengan cara rumusnya seperti ini. Rumusnya itu kalau dilihat cukup ribet, tapi gampangnya itu adalah kita mengkuadratkan tiap-tiap kolomnya. Kuadratkan tiap-tiap data yang ada di tabel. Semuanya 15-15-nya dijumlahkan, lalu dikurangi dengan
penjumlahan banyaknya data. Jadi semua data ini kita jumlahkan. Hasilnya adalah 518,2 lalu dikuadratkan sesuai rumus dan dibagi dengan N besar yaitu 15. Setelah kita hitung, sebenarnya tips dari saya sih lebih gampang menggunakan Excel karena akan mempercepat perhitungannya. Lalu akan menghasilkan angka 1925,557. Ini merupakan SST-nya. Selanjutnya kita akan menghitung SSW. SSW ini rumusnya SST dikurangin SSB. Masukkan saja angka ini yang tadi sudah kita dapat ke dalam sini, maka akan menghasilkan SSW-nya yaitu 1507,42. Jika kita sudah menentukan SSW, kita menentukan MSB. Nah, MSB ini adalah rumusnya SSB dibagi K-1. SSB itu sudah kita ketahui tadi 418,4 dibagi dengan K. K-nya itu 3 dan dikurangi 1, maka 2. Jadi 418,14 dibagi 2. Hasilnya adalah 209,07. Ini merupakan MSB-nya. Lalu kita selanjutnya mencari MSW. MSW ini rumusnya SSW dibagi dengan N besar dikurangin K. SSW-nya itu tadi adalah 1507,42 dibagi dengan N besarnya 15 min K-nya 3. Jadi 1507,42 dibagi dengan 12. Hasilnya adalah 125,62. Nah, setelah kita menentukan semua itu, baru kita bisa menentukan F-nya. F-nya itu rumusnya seperti yang di awal ini. MSB dibagi oleh MSW. Dimasukkan angkanya 209,07 dibagi dengan 125,62. Maka menghasilkan F hitungnya itu adalah 1,66. Nah, setelah kita menghitung seluruh perhitungan tadi, kita akan membuat ANOVA tabel. Nah, ANOVA tabel ini sebenarnya adalah rangkuman dari angka-angka yang sudah kita hitung sebelumnya. Di dalamnya itu ada SS, SS itu adalah SSB, ada SSW, ada SST, terus ada DF, ada MS, dan ada F hitungnya. Di sini ada pertama ada between treatment. SS dari between treatment itu adalah SSB, yaitu 418,14. Lalu ada error or residual. SS dari error ini adalah SSW, yaitu 1507,42. Nah, DF di sini adalah K-1 yaitu 2, dan DF di error itu adalah N-K, seperti pada perhitungan MSB dan MSW. Nah, yaitu 12. Selanjutnya MS. MS di between itu adalah MSB. Seperti pada rumusnya itu, kita tinggal membagi angka yang ada di sini dengan 2. Jadi, ini dibagi dengan ini. Hasilnya adalah 209,07. Untuk error juga sama, 1507,42 dibagi dengan 12. Maka hasilnya adalah 125,62. Nah, setelah dimasukkan semua, di bawahnya juga ada total. Total itu adalah penjumlahan dari angka yang ada di atasnya ya. Lalu baru kita bisa menghitung F hitungnya dengan cara membagi MSB dengan MSW, membagi dua angka yang ada di sini, 209 dan 125,62. Maka menghasilkan F-nya itu 1,667. Oke, setelah kita dapat menemukan F hitungnya, ini merupakan hal terpenting ya, hal yang paling penting yang tujuan akhir dari perhitungan uji F itu adalah F hitung ini 1,66. Nah, selanjutnya kita masuk ke langkah keempat, yaitu menentukan daerah kritis dan kriteria uji. Nah, langkah pertama untuk menentukan daerah kritis itu adalah mencari V1 dan V2 dengan rumus V1 yaitu K-1 dan V2 itu K dikali N-1. Nah, K-1 itu berarti artinya 3-1, hasilnya adalah 2, dan V2-nya itu adalah K3 dikali dengan
N-1, N-nya itu 5, min 1, 4. Berarti 3 dikali 4 adalah 12. Nah, selanjutnya seperti sudah diketahui di soal, gunakan tingkat signifikansi 5%. Artinya alfanya itu adalah 5% atau 0,05 jika dimasukkan ke dalam desimal. Nah, artinya kita akan mendapatkan angka F 0,05, F alfa 0,05 yang berada di 2,12. Nah, ini itu didapatkan dari F tabel. Jika kita lihat F tabel, di alfa 0,5 berada di kolom 2 dan di baris 12 itu angkanya 3,89. Nah, ini merupakan daerah kritis yang kita dapat. Lalu kriteria uji untuk persoalan ini adalah terima H0 jika F hitung lebih kecil dari F tabel atau F 0,05 2,12 ini disebut juga F tabel. Dan tolak H0 jika F hitungnya itu lebih besar daripada F tabel. Nah, jika kita lihat itu tadi F hitungnya itu adalah 1,66 dan F tabelnya itu adalah 3,89. Maka kita dapat ambil kesimpulan yaitu terima H0 karena F hitung lebih kecil daripada F tabel atau 1,66 yaitu F hitungnya lebih kecil daripada 3,89 yaitu F tabelnya. Jadi kita terima H0 yang berarti kita ambil yang H0 ini, pernyataan H0. Yaitu tidak ada perbedaan yang nyata dalam populasi untuk keuntungan tahunan per karyawan di masing-masing dari ketiga jenis perusahaan. Seperti itu untuk pembahasan soal nomor 1. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.